Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Silakan masuk, Mbak. Ya, Silakan Pak. duduk. Terima kasih. Apa kabar hari ini, Mbak? Hari ini baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini habis dari mana, Mbaknya? Tadi saya dari rumah terus langsung ke sini, Pak. Langsung ke sini. Sebelumnya maaf, namanya siapa? Saya Milati, Pak. Bisa dipanggil Mila. Oh, ini yang tadi malam ya, yang chatting ya? Ya, Ya, yang ya. WA Bapak tadi malam. Tujuannya dari Mbak Mila ke sini untuk apa, Mbak? Itu saya bertujuan ke sini untuk melakukan konseling, Pak. Konseling. Nah, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Belum pernah. Oke, biar Bapak jelaskan dulu. Konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada klien dari seorang konselor yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah sehingga klien dapat mandiri dengan masalahnya. Oke. Begitu, Pak. Oke. Baik. Jadi dalam sesi konseling itu ada beberapa asas, ada asas kerahasiaan, ada sukarela, keterbukaan gitu. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Jadi nanti apapun yang dikatakan sama Mbak Mila itu saya tidak akan mengatakan pada orang lain, tidak akan berbicara tentang Mbak Mila pada orang lain gitu, sehingga yang tahu hanya saya dan Mbak Mila gitu. Oh, begitu. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya maaf, Mbak Mila itu punya masalah apa sehingga memutuskan untuk konseling? Saya belum lama ini mengalami KDRT, Pak. Oh, gitu ya. Nah, jadi tujuannya Mbak Mila dengan masalah ini apa? Saya ya ini kan dengan KDRT tersebut saya itu mengalami trauma, Pak. Terus saya kesini ingin menghilangkan trauma saya, Pak. Oh, jadi ingin menghilangkan trauma dari KDRT tersebut. Betul. Oke. Nah, sebelumnya dari sesi konseling ini ada namanya kontrak waktu. Kontrak waktu itu dalam satu sesi sekitar 40 sampai 45 menit. Iya. Gitu. Nah, untuk kontrak waktunya ini bisa kita sepakati tiap pertemuan di hari apa gitu, jam berapa gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi paham ya, Mbak Mila? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang boleh mulai diceritakan tentang kejadian atau perasaan yang dimiliki oleh Mbak Mila. Jadi saya kan sudah berumah tangga, Pak. Ya. Saya berumah tangga kurang lebih hampir 5 tahun. Terus saya juga sudah dikaruniai anak yang berumur 3 tahun, Pak. Nah, dari awal menikah itu memang suami saya itu temperamental itu loh, Pak. Tapi nggak pernah main tangan. Mungkin cuma kata-katanya yang kayak teriak-teriak dengan suara yang keras gitu, Pak. Namun belum lama ini saya nggak tahu saya salah apa, tiba-tiba suami saya sangat maksa kemudian melakukan KDRT dengan memukul saya, Pak, memukul dan menendang saya, Pak, gitu. Itu membuat saya sangat takut, sangat sedih gitu, Pak. Oh iya, Bapak paham. Oke. Nah, dari masalahnya Mbak Mila ini, Mbak Mila pengennya seperti apa? Ya, inginnya mungkin kalau orang-orang bilang kalau udah KDRT mending cerai aja gitu kan, Pak. Tapi saya masih kayak melihat anak saya nggak mungkin kalau kita cerai gitu. Saya masih memperhatikan anak saya. Dengan kata lain, jadi Mbak Mila itu mendengarkan orang lain tentang perceraian begitu, namun Mbak Mila sendiri tidak menginginkan itu gitu. Iya, saya Karena masih memikirkan anak Mbak Mila. betul, Pak. Iya, paham. Nah, jadi selanjutnya apa yang sudah Mbak Mila lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Kan saya kan trauma nih, Pak, sama suami saya. Terus kan kayak kalau mau deket-deket tuh takut gitu tuh, Pak, akhir-akhir ini. Tapi saya menguatkan hati saya, menguatkan diri saya sendiri untuk ayolah berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan suami saya gitu, Pak. Terus saya sekarang udah berani kayak deket-deket gitu sama suami Iya. saya. Nah, lalu bagaimana sikapnya suami Mbak Mila tentang sikapnya juga Mbak Mila yang takut gitu pada suami? Pas saya menjauh atau tidak mendekati suami saya itu
suami saya tuh kayak merasa bersalah, tapi di sisi lain dia juga kayak gengsi gitu mau Ya, mau minta maaf dengan saya, padahal saya sangat menunggu kata maaf dari suami saya gitu Pak. jadi belum pernah meminta maaf. Belum. Oh gitu, oke oke. Jadi hal tersebut yang buat saya kayak masih takut, terus ada kata dari orang lain, cerai aja karena udah berani mukul gitu. Nah, dari pernikahan yang sudah berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Apakah ada momen-momen yang memang paling apa ya menakutkan begitu? Contohnya suami marah gitu. Sebelumnya sudah banyak marahnya gitu. Kalau selama ini mungkin marahnya banyak Pak, kayak suaranya dikerasin gitu. Ya. Tapi kalau sampai mukul tuh belum pernah Pak, baru akhir-akhir ini. Mbak Mila juga sudah bertanya tentang masalah Mbak Mila. Apa yang Mbak Mila lakukan sampai suaminya marah gitu? Saya belum pernah tanya Pak, karena kan sampai saat ini saya masih kayak takut untuk mendekati suami saya gitu. Oke oke. Oke, Mbak Mila kan belum bertanya kepada suaminya gitu Ya Pak. tentang masalah apa sih yang Mbak Mila lakukan sehingga suami Mbak Mila marah besar gitu. Nah, dalam Al-Quran sendiri dalam surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa suami itu boleh memukul atau berpisah ranjang ketika istri melakukan kesalahan yang sangat fatal begitu. Pukul pun jika itu memerlukan. Nah, sekiranya dari Mbak Mila juga bisa bertanya lagi kepada suami tentang apa yang masalahnya yang terjadi sebenarnya begitu. Gitu Pak. Iya, sehingga kita bisa memiliki titik terang masalah apa yang sebenarnya disimpan oleh suami Mbak Mila gitu. Begitu ya Pak. Mungkin saya akan coba bertanya walaupun saya masih takut banget sama suami saya gitu ya Pak. Iya, benar. Jadi keputusan yang Mbak Mila ingin ambil itu apa? Jika tadi ada orang lain atau tetangga yang mengatakan cerai saja, dengan Mbak Mila kan sebagai ibu masih mikir anaknya, bagaimana mentalnya anaknya gitu kan. Iya Nah, Pak. dari Mbak Mila sendiri mau seperti apa? Kalau dari saya sendiri kan tadi Bapak juga udah menjelaskan kalau KDRT itu ada penyebabnya gitu Pak. Ya, Mungkin saya akan tetap coba berdamai dengan suami saya, dan ya memang di sisi lain sangat-sangat memberatkan anak saya Pak. Nggak mungkin nanti anak saya kayak dapat istilah broken home gitu, saya paling nggak suka Pak, nggak mau gitu. Jadi mungkin ya, untuk perkataan orang lain tentang cerai mungkin saya sisihkan terlebih dahulu, saya memikirkan anak saya. alhamdulillah. Oke. Nah, menurut saya itu juga keputusan yang sangat baik oleh Mbak Mila sehingga mungkin kedepannya malah berdampak lebih positif ya buat Mbak Mila dan anaknya gitu. Itu yang sangat saya harapkan, semoga ya Pak. Ya, amin. Nah, tadi ada keputusan yang diambil oleh Mbak Mila itu sudah tepat. Nah, tapi menurut saya ini ada tambahannya untuk Mbak Mila. Mungkin bisa menurunkan ego, mungkin bisa mulai lebih untuk bertanya lagi, lebih komunikasi begitu, sehingga nanti anak juga tidak terpengaruh dengan kebiasaan kita gitu. Yang misalnya tadinya kan kita bertegur sapa, karena masalah ini kita tidak bertegur sapa begitu. Nah, nanti anak akan berpengaruh kepada itu. Iya. Oke. Baik. Nah, apakah dari yang Mbak Mila ceritakan tadi setelah kita diskusi, apa yang bisa diambil oleh Mbak Mila? Dari sesi konseling pada kali ini yang bisa saya ambil itu Pak, saya kan trauma, terus saya tuh harus menghilangkan trauma itu dengan saya tuh harus menurunkan ego saya nggak boleh apa ya namanya, memperlihatkan tidak baik-baikannya kepada anak saya. Terus saya juga harus berdamai dengan diri sendiri, dengan suami saya gitu. Oke, baik, benar sekali. Nah, kemudian dari ini Mbak Mila sudah memiliki rasa percaya diri, apakah bisa? Bisa Pak, insya Allah Insya Allah bisa ya, untuk anak juga ya kan.
Iya Pak. Baik, pertemuan kali ini kita akhiri, kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Iya Pak. Apabila sudah ada progres itu, kita lihat progresnya nanti. Baik Pak. Udah kalau gitu saya langsung pulang ya Pak. Oke, ya. Terima kasih pada Terima kasih. hari ini. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.